Ini min alamatin dari tanda-tandanya, wa amaratin dan amarahnya di syarat-syaratnya, wa ghairsanya minal ahadisi dari hadis-hadis allati tarbutu yang berhubungan baina dunia antara dunia wa tawassu baina dunia wa tawassu'i antara dunia wa tawassu'i dan tawassu'nya artinya semakin melimpah ruahnya fi ahadi di dalam mencapai biadanya wa mahal dan ya tatarabu yang berurutan ada di hasil inhirafin dari penyimpangan dari penyimpangan wa dimarin dan kehancuran wa halakin muhaqqiqin dan penghancuran secara muhaqqiqin yang nyata. Di sini maksudnya fenomena antar hufata arata syati taulun furjan, fenomena ini terjadi dengan persaingan ekonomi yang semakin ketat. Persaingan ekonomi ketat sehingga menjadikan peradaban ini menjadi peradaban materi. Semuanya berdasarkan materi uang, peradaban. Semuanya menggunakan uang semua. Jadi mau apa harus uang, mau ke toilet uang. Jadi peradaban materi. Jadi semuanya harus menggunakan materi. Menggunakan materi semua. Mau ini harus pakai uang. Mau kemana harus pakai uang. Kencing 2.000. Iya, maksudnya Plus secara mandi 5.000. semuanya ada anunya. Makanya menjadi peradaban yang bersifat materi. Jadi sudah orientasinya kepada materi kebanyakan akhir zaman peradaban akhir zaman ini. Di situ makanya bagian karena makanya semakin banyak toko-toko yang berkurang, semakin banyak orang bangun toko semuanya akan banyak nanti toko Madura. Ini BDNO ada itu Ini market. mungkin banyak persaingan, toko-toko akan muncul di situ bagian jadi peradaban yang bersifat materialisme di situ. Nah, jadi sudah orientasinya bukan sudah kebanyakan kepada keagamaan, artinya kepada keakhiratan sudah berkurang, minim. Beda dengan dulu. Orang dulu orientasinya tidak begitu, beda. Makanya di akhir zaman itu sudah. Makanya fenomena ini sudah terjadi antara hufatul arata syatitatuna fil bin. Jadi seorang pengembala kambing yang setengah telanjang, tak beralas kaki, lagi miskin, saling berlomba-lomba dalam meninggikan bangun. Ini sebuah istilahnya apa? Rasulullah isyarat, artinya apanya? Majas, semacam promen majasnya dari Rasulullah SAW memberikan isyarat, gambaran majas dari Nabi SAW memberikan bahwa akan terjadi ini, akan menjadi perubahan peradaban yang bersifat materialisme. Dalam halnya kedoliman terjadi, masalah hukum juga sama. Hukum pun harus dibeli dengan uang untuk bisa meneruskannya, kadang terjadi. Kenapa nih Habib? Malaan. Terus di situ pembelajaran yang ketiga. Jadi pembelajaran tentang masalah urusan peradaban yang bersifat materialisme yang zoliman, penuh kezoliman yang menimpa kaum muslimin secara karena sudah dunia itu disetel atau direset untuk bersifat materialisme.
diglobalkan. Jadi budaya global. Masalah makanan, masalah cara berpakaian, termasuk anunya, ini cara pandangnya orang itu akhirnya menjadi global, Bro. Semuanya materi pada uang. Jadi uang makanya jadi ijlin. Uang jadi menjadi ijlin. Ya. Seperti berhala yang disembah. Likuli umatin ijlin. Ijlin umati adananir wa dirham. Setiap umat punya ijil. Sapi ijil, sapi yang disembah. Jadi kan Sapi yang disembah. seperti Samir itu ya. Maka likuli umatin ijil. Wa ijil umati adanar wa dirham. Dinar, dinar dan dirham. Jadi uang maksudnya itu ungkapan bahwa nanti di akhir zaman gitu orang sudah jadi yang banyak uangnya akan dijadikan Rabbul Mal itu ya, jadi Rabbul Mal. pengagungan kepada pemilik harta tadi. Jadi orang yang kaya akan jadi yang akan dianggap sebagai orang yang paling sukses, paling sukses, paling bahagia. paling bahagia. Ada yang paling bisa diikuti anunya, bisa diikuti anunya, kata-katanya. Apa Kata-katanya. dia katakan langsung jadi. Kalau punya harta, hati aja Mustajab. sudah jadi sudah zamannya sudah sekarang mau tidak mau sudah, makanya hadaratul madiyah yang terjadi di akhir zaman. Yang keempat, Arabi yang keempat dirasul fikih tahulat, pembelajaran fikih tahun itu minal ayat dari ayat al-wajib yang wajib atau ilmu biha, mungkin ilmu tentangnya lah, hadis al-mahsusi yang khusus, ada yang mahsus yang dihusus yang tertera, wal hadis al-mahsus yang tertera ada atasnya fi sunnatin nabawi tasam di dalam sunnah besar kalamatul kubra seperti tanda kiamat besar, wal musta dan sugro dan sugro. Jadi apa saja tanda kiamat besar itu ada berapa, tanda kiamat yang usta itu ada berapa, yang sugro itu banyak, tidak terhitung. Kalau yang sugro, kalau yang kubro ada 10 ya, ada 10. Mulai dari Imam Mahdi sampai ke Imam Mahdi, kemudian munculnya Al-Masih Dajjal, turunnya Isa, munculnya Ya'juj sampai 10 tanda kiamat besar. Yang wusta mulai terjadinya kiamat wusta terjadi mulai terususnya Rasulullah SAW sampai munculnya Imam Mahdi. Kiamat wusta apa tanda-tanda kiamat yang sedang. Jadi Rasulullah diangkat jadi nabi itu termasuk kiamat, tanda kiamat sedang. Perang Badar, terjadi perang Uhud, kemudian perang Tabuk, diantara juga termasuk pembunuhan Sayyidina Umar, pembunuhnya Sayyidina Husain di Kabar itu bagian alam mustor, munculnya terakhir sampai munculnya Sufyani sebelum munculnya Imam Mahdi. Masuk corona itu bagian alamat mustor, penyebaran penyakit corona. Ilmu-ilmu yang juga wajib diketahui. Jadi ada 4 di sini pembelajaran dalam hal yang penting. Tadi yang pertama disatul wa'iyah, itu penjagaan preventif agar bagaimana menjaga kualitas dalam ketiga rukun iman itu. Jadi rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Kualitas di dalam sholat, kualitas di dalam zakat, kemudian iman kita apakah kita berkurang enggak, untuk bisa barometernya. Kabinet ilmu tanda kiamat barometer untuk mengetahui kualitas keimanan kita. Ilmu ini secara anunya prakteknya gitu. Kemudian ihsan itu juga. Ihsan sabar kita berkumpul. Nah, kadang orang itu berubah kadang kesabarannya, kadang anunya tiketnya berubah, kadang anunya mahabbahnya itu kadang mengalami degradasi, mengalami nakdul mahabbah. Asalnya dia cinta sama ini, karena kena fitnah akhirnya berubah, cintanya jadi dia benci. Itu bagian dari nakdul mahabbah. Nakdul mahabbah baik ke sahabat kepada ahli bait juga. Nakdul mahabbah degradasi kurangnya mahabbah lagi. Ya karena nakdul mahabbah itu ya. Nakdul mahabbah ini nakdul itu degradasi kualitasnya. Bisa karena fitnah. Karena fitnah akhirnya dia berubah. Nah, asalnya dia cinta
karena kena fitnah, tertipu oleh tergius bila agar berubah menjadi benci. Itu terjadi sekarang sudah secara fenomena itu terjadi. Kayak dengan ibadah itu kita bisa menjadi rambu-rambu ini. Jadi, kemudian yang kedua tadi masalah banyaknya terjadinya kedurhakaan istri atau anak kepada kedua orang tuanya, dan istri kepada suaminya. Ya Allah. Dan kemudian juga mungkin termasuk kurangnya belajar dalam adab kepada guru dalam pembelajaran. Itu bagian dari yang kedua ini. Jadi seorang santri sudah ketika belajar sama guru kurang beradab. Di akhir zaman banyak. Jadi belajar sekedar belajar itu kadang kurang berhala kepada guru yang ketika diajari gurunya. Baik guru umumnya ataupun guru sekolahnya, apa guru sekolah umumnya atau guru agamanya, terjadi kurangnya adab sopan santun kepada guru. Walaupun mereka pintar dalam anunya, itu terjadi sekarang. Jadi antara itu amatur rabbata itu di sini fenomena itu dalam keluarga, dalam lingkungan pendidikan maupun rumah tangga. Kemudian yang ketiga itu tadi urusan tentang fenomena peradaban materialisme yang menimpa kaum muslimin dalam masalah ini. Yang keempat itu didasar fikih tauhid kepada hal yang wajib, tentang tanda yang besar, sedang, dan yang sukro. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Bentar. Ikan zaman ya. Sampai sini. Jadi sini perbedaannya sekarang. Yang 15. Soal al-khamis, apa perbedaannya? Ma farqu baina sa'a wal amatu sa'a. Sekarang setelah kita mengetahui tadi, kita bisa mengetahui perbedaannya di sini. Ada sul khamis asar, soal yang ke-15. Ma farqu, apa perbedaan baina sa'a, antara kiamat, wa alamatu sa'a, dan tanda kiamat, tanda-tanda kiamat. As-sa'a itu apa? Al-lahdatul akhirah, detik terakhir fi hayatil basyiyati, dalam kehidupan manusia. Wahia al-lahdatul akhirah itu yaitu detik akhir fi hayatil basyiyah, dalam kehidupan manusia. Wabiyah dengannya nihayatul kauni, dan berakhirnya alam semesta. Jadi itu kiamat. Itu tentang Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. ini dalilnya bahwa kiamat itu sesuatu yang bukan berbeda dengan ilmu. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha innama ilmu 'inda rabbi la yudhi'u illa huwa. Itu di situ dalil bahwa kiamat itu memang yang tahu ilmunya hanya Allah Ta'ala, kapan waktunya kiamat itu. Makanya beda dengan tanda kiamat. Wa alamut apa? Al-waqi' al-hadas arjatu bihaja. Jadi tanda kejadian peristiwa yang mendahului untuk berakhirnya alam semesta itu, bedanya. Jadi tanda kiamat dengan kiamat itu berbeda. Karena kiamat itu yang tahu kapan terjadinya hanya Allah Ta'ala. Tentang
Jadi kapan kiamat itu terjadi hanya Allah Ta'ala yang tahu. Hanya Allah Ta'ala yang tahu masa kapan kiamat itu terjadi. Kalau tanda-tandanya itu bisa diketahui, maka itu berbeda tanda-tanda kiamat dengan kiamat itu sendiri. Ya Allah.